Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-9 dari kitab ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah innaha laysat binajasin innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang terkenal dengan kunyanya. Nama beliau adalah Al-Harith ibnu Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Ya, nama beliau adalah Al-Harith ibnu Rib'i. Ya, jadi Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwasanya syahida ghazwat Uhudin wa ma ba'daha. Beliau ini termasuk sahabat yang mengikuti perang Uhud dan peperangan setelahnya. Wa kana yuqal farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk atau yang diberi gelar dengan farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau digelari dengan farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya di sebagian safarnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah menopang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur di atas kendaraannya. Jadi Abu Qatadah ini menopang beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jatuh. Maka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Kata Abu Qatadah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hafizakallahu bima hafidta bihi nabiyahu."
semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau disebabkan karena engkau menjaga nabinya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kelebihan Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau digelari dengan penunggang kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafizakallahu bima hafidta bihi nabiyahu. Semoga Allah menjagamu karena engkau menjaga nabinya. Karena engkau menjaga nabinya. Nah, beliau namanya adalah Al-Harith bin Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu. Di sini katakan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang al-hir, tentang al-hirrah, tentang kucing. Ya, tentang kucing. Kata beliau, innaha laysat binajasin. Sungguhnya dia atau kucing itu bukanlah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sungguhnya dia, yaitu kucing itu, adalah hal yang senantiasa mengitari kalian, senantiasa tawaf, mengelilingi kalian. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh yang empat. Siapa yang empat? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ahsan, ya. Nah, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Taib. Di sini ada beberapa pembahasan. Pertama, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan al-hirrah. Ya, maksudnya ai fi hukmi syurbil hirrati minal ina. Ya, maksudnya hukum minumnya kucing di bejana. Apa hukumnya? Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Maksudnya di situ adalah hukum kucing itu minum di bejana. Apa hukumnya? Nabi SAW menyebutkan, innaha laysat binajasin. Sungguhnya dia bukan najis. Ya, yakni al-hirratu laysat najisah. Maksudnya kucing itu bukan najis, baik itu keringatnya, demikian juga lu'abnya, yaitu air liurnya. Jadi keringatnya, air liurnya, bulunya bukanlah najis. Ya, bukanlah najis. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, innama hiya minat tawafina alaikum, ay naw'un min anwa'il khadam yakhdumunakum ya'kuluna al-mutabaqqa min al-mutabaqqi min ta'amikum wa nahwi dzalik. Maksudnya bahwasanya kucing itu salah satu jenis dari jenis binatang yang selalu melayani kalian. Maksudnya selalu mengitari kalian. Dan mereka ini makan dari sisa-sisa makanan kalian. Sisa-sisa makanan kalian. Sehingga fa idza syaribu mimma ikum falayan jus. Sehingga apabila kucing itu minum dari air kalian, maka air itu tidaklah najis. Air itu tidak najis. Jadi misalnya kita meletakkan air minum, satu panci misalnya.
tiba-tiba datang kucing minum, ya, airnya najis, tidak boleh diminum? Boleh, ya, boleh. Nah, wa kadza law syakhsun wada'a ta'aman dajaj mathalan wa arada an ya'kul thumma atat hirratun fa akalat minha wa harabat, naqul ma akalat minhu tahirun yajuzu an ya'kula ba'daha. Demikian juga kalau misalnya ada seorang yang meletakkan makanan, misalnya ayam, lalu dia mau makan, tiba-tiba datang kucing, kemudian makan dari ayam tersebut, kemudian pergi, ya, kucingnya pergi, maka apa yang dimakan, ya, oleh kucing tersebut itu suci. Yajuzu ayyakula ba'daha, boleh memakannya setelahnya. Ya, kalau mau makan sisa kucing ya, ya boleh, ya boleh. Itu bukan najis, itu bukan najis. Nah, tapi ada orang bilang apa? Katanya poso kalau makan sisa kucing. Nggak tahu ini mitos dari mana. Ada sebagian mitos seperti itu. Ini, ya, nggak boleh dimakan, nanti kena asma. Itu ndak, ya, wallahu ta'ala alam. Dari sisi syar'i maupun dari sisi medis mungkin ndak ada hubungannya, ya, atau tidak tahu kalau ada hubungan dari sisi medis. Tapi itu ndak, ya, boleh dimakan, boleh dimakan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian, ya, sebagian ulama berpendapat, atau ini terkait dengan kencingnya. Bagaimana dengan kencingnya? Bagaimana dengan kotorannya? Ya, bagaimana dengan kotorannya? Kalau tadi disepakati oleh para ulama bahwasanya, ya, air liurnya, demikian juga keringatnya, ya, termasuk dalam hal ini bulunya, badannya, ya, semuanya bersih. Apa? Semuanya suci, bukanlah najis. Ya, kalau misalnya dia duduk atau tidur di satu tempat, kemudian kita mau duduk di situ, tidak ada masalah, ya, boleh, ya, boleh. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi bi anna baulaha najisun wa kadza rawthuha najis. Sebagian ahlul ilm, dan ini nampaknya yang, ya, yang kuat, bahwasanya kencing dan kotorannya itu najis, ya, dan ini ditambah dengan kaidah bahwasanya semua hewan yang dimakan dagingnya itu kotorannya bukan najis. Nah, sehingga sebaliknya hewan yang tidak dimakan, ya, dagingnya, ya, maka kotorannya adalah najis, ya, kecuali yang tidak bisa dihindari, ya, seperti kotoran cicak misalnya, ya, itu sulit dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi kotoran kucing, demikian juga, ya, kencingnya itu adalah najis, ya, itu adalah najis. Nah, maka dari hadis ini dan juga hadis sebelumnya nampak bahwa air itu, jadi ini kenapa dibawakan di dalam kitab Taharah? Kenapa Nabi, penulis rahimahullah membawakan, ya, tentang kucing di kitab Taharah? Apa hubungannya? Jadi fatabayyana mimma sabaqa
annal ma'a yanjusu idza walagha fihi al-kalb wa yuf'alu ma'ahu ma taqaddama min as-sifah. Maka telah jelas bahwasanya apabila anjing minum dari air, maka air itu najis, dan dilakukan apa yang telah dijelaskan sebelumnya di hadis sebelumnya, yaitu dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Wa ammal hirratu fa innal ma'a alladhi tashrabu minhu aw at-ta'am alladhi ta'kulu minhu kasamakin aw dajaj indal akli ma baqiya min fadalatiha fa inna la yanjus wa innama huwa tahir. Adapun kucing, maka air yang diminum oleh kucing tersebut atau makanan yang dimakan seperti ikan, demikian juga ayam, maka apabila makan lalu ada yang tersisa, maka yang tersisa ini bukanlah najis. Wa innama huwa tahir, itu adalah hal yang suci. Dan ini subhanallah, wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla wa fadlihi fi ibahati dzalikal amr. Dan ini termasuk rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Karena kalau itu najis, wah ini berat. Pasti berat dan sulit dihindari. Sulit dihindari. Nah, jadi ini sebab sehingga hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya air yang diminum oleh kucing, maka sisanya itu bukanlah najis. Nah, kemudian beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadits ini. Yang pertama, annal hirrata laysat binajasin fala yanjuzu ma la masathu au walagat fi. Bahwasanya kucing itu bukanlah najis, maka apa yang disentuh dan apa yang diminum itu bukanlah najis. Jadi apa yang disentuh, di mana dia berbaring, di mana dia duduk, maka bekasnya bukanlah najis. Bukanlah najis. Nah, kemudian yang kedua, al-illatu fi dzalik, sebabnya sehingga bukan najis, ilahnya kenapa dia bukan najis, bi annaha minat tawafin, karena dia adalah hewan yang mengitari kalian. Wa humul khadamul ladzi yakumuna bi khidmatil makhdum fahiya ma'an nasi fi manazilihim wa inda awanihim wa amti'atihim fala yumkinuhum at-taharruzu minha. Sebabnya, ilahnya kenapa dia bukan najis, karena dia selalu mengitari, dia selalu melayani, berada di sekitar kita, akan bersama dengan manusia di rumah mereka, di bejana-bejana mereka, wa amti'atihim, demikian juga di makanan mereka. Nah, maka ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dihindari. Jadi itu ilahnya, itu sebabnya sehingga dia bukan najis. Yang ketiga dari hadis ini, hadal haditsu wa amsaluhu min adillatil qaidatil kulliyatil kubra wa hiya al masyaqqatu tajlibut taysir. Hadis ini dan yang semisalnya
ini merupakan dalil tentang kaidah, ya, ada kaidah fikih, dan ini disebut dengan kaidah kulliyah al-kubra, termasuk kaidah fikih yang sangat besar, yang menyeluruh, yaitu bunyinya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Artinya hal yang memberatkan itu justru mendatangkan kemudahan. Ya. Hal yang memberatkan itu justru mendatangkan kemudahan. Nah, ini sama dengan, ya, tikus misalnya. Yang mana lebih mengitari, tikus atau kucing? Ya, tikus lebih banyak lagi. Ya, sulit untuk, ya, dideteksi di mana dia, ya, hinggap, di mana dia, ya, berada kalau malam, ya. Maka itu bukan najis yang ditempati misalnya. Tapi kalau tikus, kalau ada tikus yang mati, dia mati di satu tempat makanan, maka, ya, makanan itu dibersihkan, area yang terkena tikus tersebut, kemudian selebihnya diambil. Karena di masa Nabi SAW ada tikus yang pernah jatuh di mentega, dan Nabi SAW memerintahkan untuk, ya, mengambil tikusnya berikut daerah yang terkena, ya, area yang terkena tikus atau bangkai tersebut, ya, lalu selebihnya boleh digunakan. Jadi kalau misalnya ada mentega 1 kilo atau 1 karung misalnya, kejatuhan tikus, dibuang semua? Ya, dibuang. Jadi cukup bangkainya diambil, kemudian ada sebagian dari, ya, yang terkena, itu yang dibuang. Itu yang dibuang. Jadi ini kaidah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ya, hal yang memberatkan itu justru mendatangkan kemudahan. Nah, justru mendatangkan kemudahan. Karena itu faedah yang, ya, keempat, yuqasu 'alal hirrati kullu ma syabahaha minal hayawanatil muharramah. Ya, dikiaskan dengan kucing ini adalah semua, ya, semua hewan-hewan yang diharamkan, yang sulit dihindari, ya, yang sulit dihindari, ya, seperti keledai peliharaan, demikian juga al-fa'rah, ya, tikus. Nah, ini dikiaskan dengan kucing tadi karena, ya, sulit untuk dihindari, ya, sulit dihindari. Walaupun tikus itu, ya, haram, ya, haram, ya. Demikian juga keledai peliharaan, tidak boleh dimakan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Faedah yang berikutnya, yang kelima, qaluhu innaha laysat binajasin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajasin, dia bukan najis, ya. Dalilun ala taharati jami'i a'dha'il hirrati wa badaniha, wa huwa asahhu min qawli, ya, min qali man, ya, qassara taharataha ala su'riha wa ma tanawalathu bifamiha. Nah, wa ja'ala baqiyata ajza'iha najisatun.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya kucing itu bukan najis, ini merupakan dalil akan sucinya seluruh anggota tubuh kucing, seluruh badannya, semuanya suci. Dan ini merupakan pendapat yang paling benar, ya, paling sahih, ya. Berbeda dengan pendapat sebagian yang mengatakan bahwasanya kucing itu yang suci hanya bekasnya dan juga apa yang dijilat oleh mulutnya, dan menjadikan sebagian atau ya bagian dari yang lainnya itu najis. Maka ya, fa inna hada khilafu ma yufhamu minal hadits. Pendapat ini tentunya ya menyelisihi apa yang bisa dipahami dari hadis. Nah, maka ya pendapat yang paling benar bahwasanya seluruh badannya, demikian juga ya keringatnya dan selainnya itu adalah hal yang suci. Nah, demikian juga di dalam hadis ini terdapat faedah disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah. Kata beliau, fil hadithi dalilun ala annama ubiha lana ittikhaduhu fasu'ruhu tahir. Ya, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya apa yang dibolehkan untuk dipelihara, ya, apa yang dibolehkan untuk dipelihara, maka bekasnya, sisanya itu suci, ya, itu suci, ya. Termasuk nanti misalnya keledai peliharaan, iya. Jadi apa yang boleh dipelihara, maka bekasnya atau sisanya itu suci. Ya, anjing boleh dipelihara? Tidak boleh, ya. Justru habis pahala setiap hari 1 qirat. Ya, 1 qirat. Ya, kuda? Ya, berarti bekasnya suci. Iya, sapi, ya, dan selainnya dari ya yang boleh dipelihara. Kenapa? Li'annahu minat tawafina alaina. Ya, karena dia selalu mengitari kita, ya, namanya dipelihara, ya, mengitari. Wa ma'na tawafina alaina alladzina yudakhilunana wa yukhalitunana. Dan makna at-tawafin itu artinya yang selalu masuk kepada kita dan berbaur dengan kita. Ya, berbaur dengan kita. Nah, ya, sapi, kerbau, ya, maka bekasnya ya itu semuanya suci. Nah, itu semuanya suci. Nah, dan di dalam hadis ini juga faedah yang ketujuh terdapat, ya, atau faedah yang ketujuh bahwasanya hadis ini menunjukkan ya disyariatkannya menjauhi hal-hal yang najis. Ya. Disyariatkannya menjauhi hal-hal yang najis. Ya. Apa saja yang najis maka hendaknya dijauhi. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis yang ke-10. Kata beliau,
rahimahullahu taala, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nasu fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada bawlahu amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'in fahuriqa alaihi, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-10 dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik termasuk sahabat yang sangat mulia. Ya. Sahabat yang sangat mulia. Nama beliau adalah Anas bin Malik bin Nadar. Anas bin Malik bin Nadar. Kunya beliau adalah Abu Hamzah. Ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi beliau juga dari kalangan Ansar, dari suku Khazraj, sama tadi dengan Abu Qatadah. Siapa tadi namanya Abu Qatadah? Al-Harith bin Ribai. Jadi Anas bin Malik bin Nadar, kunya beliau adalah Abu Hamzah. Kalau sering baca ya Arba'in Nawawiyah, itu pasti dapat di sana kunyanya. Ya, Abu Hamzah. Beliau digelari dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Abu Qatadah, apa gelarnya? Farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, sahabat-sahabat itu ada yang punya gelar-gelar. Ya. Seperti ya Huzaifah Ibnul Yaman, itu digelari dengan sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau yang dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik. Nah, jadi ya beliau digelari dengan khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa huwa banu 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan saat itu Anas bin Malik masih berusia 10 tahun. Masih berusia 10 tahun. Ya. Fa'atat bihi Ummu Sulaim bintu Milhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat hada Anas gulamun yakhdumuk. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ibunya Anas bernama Ummu Sulaim, itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ini Anas, biarkan dia menjadi pembantumu. Ini ibu yang cerdas. Ya, ibu yang cerdas. Nah, maka Nabi SAW menerimanya. Faqabilahu Nabi SAW wa da'a lahu. Nabi SAW menerimanya dan mendoakannya dengan doa yang sangat agung. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyak hartanya dan perbanyak anak-anaknya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Ya, masukkan dia ke dalam surga. Nah, maka subhanallah, doa yang sangat agung ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
disebutkan bahwasanya beliau memiliki 125 anak. 125 orang anak. Ya. Itu Anas bin Malik radhiyallahu taala. Ini keutamaan yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarfa'ul 'abda Innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi yaumal qiyamah." Sungguhnya Allah betul-betul mengangkat derajat seorang hamba pada hari kiamat. Faqal, maka dia pun berkata, Rabbi anna li hada. Ya Allah, dari mana ini? Dia merasa tidak pernah melakukan amalan itu, tapi derajatnya diangkat. Fayuqalulah, maka dikatakan kepada orang tersebut, hada listighfari waladikalak. Ini adalah istighfar anakmu untukmu. Ini adalah doa anakmu untukmu. Subhanallah, ya. Kalau 5 orang mendoakan, 10 orang, 20 orang, 120 orang, ya. Kira-kira bagaimana tingginya derajatnya? Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, masukkan dia ke dalam surga. Ditambah lagi dengan doa anak-anaknya yang banyak. Wah, ini luar biasa, keutamaan yang sangat besar. Ya, maka seorang itu ya tidak perlu dia membatasi keturunan. Jangan dia batasi keturunannya. Nah, kemudian terakhir tentang ya Anas bin Malik, beliau ya melayani wa baqiya khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa qama ba'dahu fil Madinah. Ya, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tetap di Madinah. Tsumma nazala al-Basrah. Kemudian beliau berangkat ya atau tinggal di Basrah. Jadi beliau ya tinggal di Madinah, setelah itu beliau pindah ke Basrah. Wa mata biha sanata tis'in radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal di sana di tahun 90 Hijriyah. Ya, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 93 Hijriyah. Ya, tahun 90 atau 93 Hijriyah. Dan kalau saya tidak salah, tahun wafatnya Anas bin Malik itu tahun lahirnya Malik bin Anas. Ya, Imam Malik. Ya. Tapi Imam Malik bin Anas bukan anaknya Anas bin Malik. Ya. Dan sedikit lagi juga tentang Anas bin Malik. Beliau ini mendapati pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Dan dimaklumi Hajjaj bin Yusuf itu penguasa yang sangat zalim. Maka orang-orang datang kepada Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Ya, tentang penguasa kita yang zalim. Kata Anas bin Malik, isbiru hatta talqauni fil haud. Sabar kalian sampai kalian menjumpai aku di telagaku. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar itu dari nabi kalian. Jadi Anas bin Malik memerintah orang untuk bersabar. Beliau tidak mengatakan ayo kita demo. Ya, tidak. Ya. Karena tidak ada ini. Itu justru semakin merusak. Ya, jadi beliau mengatakan sabar kalian sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku. Itu yang saya dengar dari nabi kalian sallallahu alaihi
wasallam. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, seorang sahabat yang mulia ya mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kedamaian. Ya, mengajak kepada kedamaian karena mereka betul-betul memahami bahwasanya ya apa yang dilakukan di luar syariat Islam itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya. Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau pernah mendengar ada orang yang berdoa ya dengan doa keburukan kepada Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Al Hasan Al Basri? Ya, jangan kau berdoa dengan doa seperti itu. Karena saya khawatir Hajjaj bin Yusuf ya diganti dengan yang lebih buruk. Siapa yang menjamin kalau misalnya dia berhenti jadi penguasa lalu penggantinya lebih baik? Sama dengan sekarang misalnya, adakah yang bisa menjamin kalau misalnya ya berhenti atau misalnya digantikan, adakah yang menjamin bahwasanya penggantinya lebih baik atau justru lebih buruk? Karena itu hendaknya kita bersabar, ya, bersabar dan jangan melakukan hal-hal yang akan merusak, ya, yang akan merusak. Nah, satu hari tidak ada pemimpin itu jauh lebih buruk daripada tidak turun hujan selama 40 hari. Ya, jadi 40 hari tidak hujan itu masih mending daripada satu hari tidak ada pemimpin. Maka hendaknya kita senantiasa mendoakan ya para pemimpin kita agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya tentang Anas bin Malik. Ya. Agak panjang sedikit karena ya mungkin ada hal-hal yang ya sangat atau sesuai dengan kondisi kita ya sekarang. Nah, jadi kuncinya atau kesimpulannya bahwasanya hendaknya seorang bersabar. Ya, bersabar. Nah, kata Anas bin Malik, kembali kepada hadis. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Jaa Arabiyun fabala fi ta'ifatil masjid." Ada seorang Arabi ya, datang lalu dia kencing di sudut masjid. Ya. Ta'ifah itu maksudnya nahiyatul masjid, sisi atau sudut masjid. Ya. Jadi dia ya, kencing di sudut masjid. Dan yang dimaksud dengan Arabi itu adalah mayyaskunul badiyah. Ya. Yakni lam yaskun al-mudun. Ya, yang dimaksud dengan Arabi itu adalah orang yang tinggal di jauh di kampung-kampung, tidak tinggal di perkotaan. Itu namanya Arabi. Ya, biasa diterjemahkan dengan Arab Badui. Ya. Jadi Arabi ini datang kemudian kencing di sudut masjid. Fazajarahun nas, maka manusia pun menghardiknya. Ya. Manusia pun menghardiknya. Apa maksudnya? Mana'ahu minal bauli fil masjid, yaitu manusia mencegahnya ya kencing di masjid. Ya, jangan kencing di masjid. Nah, fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, jangan halangi, biarkan dia kencing. Subhanallah, ya. Falamma qadha baulahu, maka begitu selesai ya orang ini kencing, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma fa uhriqa alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
untuk mengambilkan ya bidanubin min ma. Danub itu adalah dalwun, ya, ember, ya. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk mengambilkan satu ember air, fauhriqa alaihi, ya, lalu disiramkan, ya, di bekas kencing tersebut. Muttafaqun alaihi. Ya, hadis ini apa muttafaqun alaihi? Iya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama dikatakan ja'a Arabiyun. Ya. Datang seorang Arabi yadullu ala hubbin nasi Arabihim wa ghairi Arabihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah itu Arab Baduinya, ya, atau orang-orang yang tinggal di kota, mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Fakanu ya'tuna ilaihi wa yaqsidunahu bis-su'al aw li ta'allumil ibadati awis salati khalfahu. Karena mereka ini ya menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dari jauh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk bertanya. Ya, makanya sahabat juga itu ya gembira sebenarnya kalau ada ya Arab Badui yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka los-los saja ya tanyanya. Ya, kalau sahabat kan ya sama dengan ya misalnya kita dengan guru itu kan segan-segan biasanya. Ya, segan-segan. Ya. Tapi kalau Arab Badui datang bertanya, "Wahai Muhammad, apa begini-begini?" Sahabat dapat ilmu. Ya. Nah, jadi mereka datang bertanya atau mempelajari ibadah atau bagaimana ya mereka bisa salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga melihat ya, oh Nabi kalau salat begini, oh Nabi kalau ya pokoknya dia pelajari. Ya. Wa hadza min mahabbatillahi azza wa jalla li nabiyhi fa ahabbahu wa fatahal quluba lahu alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan kecintaan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ya Allah membukakan hati manusia untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahada Arabiyun wa huwa Arabi taraka badiyatahu wa ta'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Arabi, dia tinggalkan kampungnya. Dia tinggalkan tempatnya untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini pembahasan yang pertama yang menunjukkan bahwasanya ya orang-orang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, fabala fi ta'ifatil masjid. Orang ini kencing di sisi masjid. Yadullu ala syariati bina'il masajid. Ini menunjukkan disyariatkannya membangun masjid. Ya, ini disyariatkannya membangun masjid. Ya, fa fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam banal masjidah alaihi salatu wassalam wa hadha awwalu ma qadima ilal madinati banal masjid. Ya, karena itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membangun masjid. Ya, ketika beliau pertama kali datang ke Madinah, beliau langsung membangun masjid. Li'annaha syiarul muslimin wa makanu ijtima'ihim. Ya. Karena masjid itu adalah syiar kaum muslimin
dan juga tempat perkumpulan mereka. Ya sebenarnya itu tempat kumpul-kumpul itu masjid. Cuma sekarang kan lebih banyak di warkop. Ya. Tempat kumpul-kumpul bertemu itu di masjid. Ya. Bagaimana belajar, ya, dan seterusnya. Nah, dan juga disebutkan di sini, ya, fabala fi ta'ifatil masjid, ini menunjukkan ya akan luasnya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luas. Ya, luas. Nah, luas. Kemudian pembahasan selanjutnya, fazajarahun nas. Ya. Manusia menghardiknya. Ya. Hada yadullu ala ilmi sahabati radhiyallahu anhum haitsu adraku anna wujudan najasati fil masjidi minal muharramat. Ya. Kalimat ini fazajarahun nas, manusia mencelanya, manusia menghardiknya. Ini menunjukkan ilmunya para sahabat. Ya, ini menunjukkan ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa ya najis yang ada di masjid itu adalah hal yang diharamkan. Menunjukkan pengetahuan mereka. Ya. Nah, makanya mereka melarangnya. Ya, makanya mereka melarang orang tersebut karena ya najis itu adalah hal yang dilarang. Nah, ya, tapi ternyata ya Nabi SAW justru melarang para sahabat. Fanahahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nahas sahabata. Nabi SAW melarang para sahabat ayyazjuru dzalika wa huwa yabul. Nabi SAW melarang untuk menghardi orang itu, ya, di saat dia kencing. Wa hadza yadullu ala husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan ya keindahan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai subhanallah, ini ada hal yang sangat ya luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Ketika Nabi SAW ya melarang para sahabat, menghardik mereka, dan ini menunjukkan apa tadi? Indahnya akhlaknya Nabi SAW. Sampai Arabi ini berdoa. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, ampuni saya dan Muhammad, dan jangan engkau ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, dan jangan engkau merahmati selain saya dan beliau saja. Subhanallah. Ya, karena beliau melihat ya keindahan akhlaknya Nabi SAW. Sampai yang lain dibilang jangan merahmati, ya rahmati saya dan Muhammad saja, dan jangan engkau merahmati ya bersama kami seorang pun. Nah, ini subhanallah. Ya, saking indahnya akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang indah, akhlak yang baik itu akan mendatangkan ya doa-doa yang baik dari manusia. Ya, doa-doa yang baik dari manusia. Coba akhlak yang buruk, dan yang mendoakan itu. Ya, orang yang melakukan kerusakan, akhlaknya buruk, pasti tidak ada yang mendoakan doa kebaikan. Ya, semuanya mencela, memaki, ya. Nah, ya, seperti Firaun kan? Firaun itu akhlaknya sangat buruk. Makanya tidak ada orang yang mau kasih nama anaknya Firaun. Ya. Siapa namanya anak tak? Firaun. Tidak ada itu. Ya. Siapa namanya anak tak? Qarun. Ya. Tidak ada, ya. Padahal dia adalah orang yang terkenal. Kurang apa Firaun dari sisi dunia? Ya. Kurang apa Qarun dari sisi harta? Ya. Kurang apa Haman dari sisi jabatan? Tapi adakah orang yang namanya Haman? Ya, namanya Qarun? Tidak ada. Ya, kenapa? Orang semua paham itu Firaun, Qarun, ya,
apa namanya, orang yang buruk semuanya, orang yang buruk, ya. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada beberapa atau ya permasalahan di sini. Ya, di sini di syarahnya Syekh Abdul Muhsin disebutkan sampai ya 10 permasalahan. Ya, mungkin kita lengkapi di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sampai tadi pada hal yang menunjukkan keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini juga nanti akan disebutkan kaidah fikih juga. Ya, ada kaidah fikih yaitu irtikabu akhaffid dararain. Ya, mengambil mudarat yang lebih ringan. Ya, mengambil mudarat yang lebih ringan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.